mestinya media daring ini terverifikasi juga. Terverifikasi juga. Yang memverifikasi Dewan Pers. Dewan Pers. Iya, sudah ada keputusannya harus diverifikasi secara faktual, secara administrasi dan segala macam. Karena apa? Karena kecenderungan itu tadi, seseorang dengan katakanlah dengan badan hukum bisa punya media sendiri, tapi dia bergerak sendiri. Iya, itu. Nah, ya kalau sendiri bayangkan editor tidak ada, redaktur tidak ada, pembret dia, pimpinan perusahaan segala macam. Nah, yang wartawannya juga dia. Iya. Nah, dia hanya menerima rilis dari pemerintah. Nah, ini kan dari segi kualitas itu kan istilahnya tidak mendidik, tidak mencerdaskan pembaca kita. Iya. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian. Cuma sekarang itu tidak ada pelarangan, tidak ada pula ya. Iya, cuma himbauan. Kalau Dewan Pers katanya himbauan, badan publik hendaknya bekerja sama dengan media-media yang sudah terverifikasi. Begitu himbauan ya. Iya, himbauan. Cuma mereka yang membuat itu tidak ada persyaratan, misalnya harus ada lembaganya, harus ada orangnya, harus sekian orang, kemudian harus ada alamat kantor redaksinya. Itu tidak sampai seperti itu. Baru kalau sudah itu baru bisa membuat, ini kan membuat media portal berita daring seenaknya saja gitu ya. Iya, mau hantam orang bisa. Iya, itu kan istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan oleh Dewan Pers. Bahkan Dewan Pers sudah memberi ketegasan kalau media-media yang tidak terverifikasi bermasalah, apakah digugat, difamasi dan ancaman pidana segala macam, Dewan Pers tidak akan membela. Ya, jadi itu sebuah pembelajaran juga sebenarnya, bagus juga untuk mendidik agar kawan-kawan yang bergerak di bidang media memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Ya. Jadi tadi dari jumlah itu baru cuma 10% sesungguhnya yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Iya. Berarti kan ada sekitar 90% yang liar seperti itu saja ya. Makanya kalau istilah dari orang Dewan Pers itu media abal-abal jadinya. Media abal-abal jadinya ya. Abal-abal gitu. Ya kadang-kadang misalnya kan untuk pimpinan redaksinya kan harus wartawan utama. Kadang-kadang nah, media-media online yang dibikin oleh banyak orang itu kompetensi wartawannya tidak ada itu. Jadi artinya bagus juga lah kebijakan dari Dewan Pers kalau mau bekerja sama badan publik, pemerintahan dengan media, ya syaratnya itu himbauan. Dan itu hampir selalu jadi perdebatan oleh kawan-kawan di daerah. Ya kenapa kami dilarang-larang? Ya mungkin ketakutan pihak badan publik pemerintah di daerah kalau hal itu istilahnya jadi katakanlah jadi prioritas atau kriteria utama, itu masih banyak media itu yang tersingkir, nggak akan dianggap gitu. Karena hampir setiap tahun setiap badan publik kan melakukan kerjasama dengan pihak media. Nah, ya atau tidak-tidaknya punya kelas lah, misalnya ini media kelas A, ini media kelas B, ini media kelas C. Kalau A ini target kerjasamanya mungkin di atas sekian puluh juta misalnya, B berapa, C berapa, nah mungkin seperti itu. Dan itu belum ada ya sekarang ya? Belum ada. Dan semestinya yang akan membuatkan ya semacam penilaian seperti itu mungkin Dewan Pers. Dewan Pers. Nah, yang jadi catatan sekarang ya saya tanya kawan-kawan di media yang punya media daring itu kadang-kadang kerjasama cuma sebulan 1 juta. Dengan syarat harus memuat 40 rilis berita sebulan. Nah, kalau ini jadi betul-betul media apa ini sebenarnya ini kan? Apakah agenda pejabat atau apa? Karena memang kecenderungan media seperti itu tidak ada liputan ke lapangan, hanya menerima rilis. Jadi ya karena tadi biaya itu kerjasama dengan biaya murah pula. Biaya murah ya. Mungkin kalau dia ada upaya meliput ke lapangan, menggali sendiri informasi ke lapangan, melaporkannya dengan baik, lalu diapresiasi oleh pembaca, mungkin pemerintah bisa meningkatkan nilai kerjasamanya. Nah itu juga yang tidak terpikir oleh kawan-kawan, tapi ya kalau bisa memang lembagaan di wartawan, apakah itu AJI atau di PWI atau IWO. Nah seharusnya itu melakukan pertemuan dengan pemerintah, mengasih masukan, lalu membina kawan-kawan wartawan. Mungkin banyak wartawan yang harus dibina juga sebagai mitra pemerintah. Jadi pemerintah juga bertanggung jawab juga dengan kualitas wartawan, soal kinerja wartawan dan segala macam. Nah, ini yang belum ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya. Baik, Pak Yunadi. Kemudian sekarang kita ingin melihat perkembangan dunia jurnalistik di Sumatera Barat dan di Indonesia ya.
Nah, tadi kita berkaitan dengan wartawan. Wartawan itu kan sangat banyak, apalagi sekarang dengan media portal berita daring itu seakan-akan semua orang sudah menjadi wartawan saja gitu. Itu bagaimana penilaiannya itu? Nah, ya apalagi jurnalisme warga juga saat ini berkembang pesat. Masing-masing katakanlah kantor instansi pemerintah juga punya wartawan, media umum juga punya wartawan. Nah, cuma itu tadi karena tidak terkontrol oleh organisasi atau tidak terkontrol oleh pihak media itu sendiri, apa yang ada ya seperti itu yang muncul. Nah, artinya apa? Kalaupun ada hal-hal yang katakanlah tidak menarik misalnya atau tidak, ini informasi tidak perlu. Nah, itu kan harusnya menjadi pilihan-pilihan dari pihak pengelola media. Nah, itu yang tidak terjadi di banyak media, bahwa itu tadi asal penuh halaman, asal berita itu tayang, sehingga masalah check and recheck, masalah kebahasaan, masalah kualitas segala macam itu tidak sesuai lah dengan harapan pembaca. Berarti memang wartawan mestinya ya siapa yang bertanggung jawab membina itu nanti itu? Iya, karena kalau masih konsepnya media umum, iya itu kan persaingan tinggi. Nah, kalau orang berpikir profit bisnis itu tentu dia berpikir kira-kira celahnya mana yang tidak teramati, tersorot atau terekspos oleh media lainnya. Itu sebenarnya peluang. Apalagi misalnya sekarang orang cenderung bagaimana supaya hidup sehat misalnya. Nah, gaya hidup sehat itu kan rubrik kesehatan, rubrik itu tidak banyak muncul di medianya, berita politik, berita kriminal, atau berita-berita umum yang sifatnya katakanlah menyorot seseorang hanya untuk kepentingan tertentu. Ya disorot kinerjanya, kelemahannya segala macam, sehingga jurnalisme positif itu tidak ada. Harusnya kan yang dikembangkan ke depan itu kan harus jurnalisme positif. Bagaimana jurnalisme itu menginspirasi banyak orang, menginspirasi pembaca. Ini ada prestasi terbaik di sebuah lembaga dengan seseorang. Ini, nah kalau saya lihat hasil-hasil ke lapangan, wah ini luar biasa. Nah, misalnya kemarin saya ke Nyarai misalnya kan. Nah, Nyarai itu ada salah seorang pemuda yang menjadi pelopor ekowisata di sana. Nyarai di mana nih? Di Lubuk Alung, Padang Pariaman. Itu ekowisata yang sudah mendapat penghargaan dunia. Dan saya kesana. Sudah dunia. Nah, cuma kan mana wartawan kita yang menulis tentang itu? Karena memang untuk ke lokasi itu saya jalan 9,5 jam. Kenapa tuh? Masuk hutan untuk melihat lokasinya air terjunnya itu. Jadi air terjunnya itu, bebatuan itu juga fenomena geologi yang terjadi jutaan tahun lalu. Nah, itu kan kemudian hutan itu kan tadi atau semalam saya lihat itu Gamawan pernah hilang di hutan itu, hutan Gamaran itu namanya, hutan Gamaran di Bukit Barisan di kawasan Lubuk Alung itu. Dulu perang PRRI di sana juga. Nah, jadi kalau kita gali terus, nah berapa binatang langka saya bisa pas ke sana muncul, dia bisa saya foto segala macam. Nah, kemarin untuk kedua kali saya ke sana, saya ketemu kumbang kepik emas. Itu kumbang terlangka, terindah dan termahal di dunia. Nah, saya menemukan kemarin itu. Dan itu memang kecil, tapi kalau tidak ada eksposinya, orang tidak tahu. Bahkan kalau mungkin fotografer dunia mungkin hanya memburu kumbang itu misalnya. Nah, itu yang tidak apa. Ya karena kayak saya baca pun berita-berita Nyarai itu copy paste aja, karena wartawan tidak pernah wawancara. Tidak pernah wawancara dan tidak pernah sampai ke situ misalnya. Sampai ke situ, jadi dia tidak melukiskan pengamatan dia sendiri, apa yang dia saksikan, apa itu. Jadi kira-kira rohnya itu tidak dapat jadinya. Tidak dapat. Jadi kelemahan wartawan kita itu. Padahal hal-hal yang seperti itulah yang diungkapkan menjadi berita di dunia jadinya itu ya. Iya, bahkan di Sumbar ini banyak temuan-temuan yang menarik. Ya, saya dari dulu kan misalnya ada pupuk cikam misalnya, pupuk cirit kambing. Dan itu untuk pertanian organik itu saya sampai mencek di petani perlakuan yang dengan pupuk cirit kambing dengan pupuk kimia, dengan bibit yang sama, dengan luas yang sama, itu produktivitasnya jauh lebih tinggi yang pupuk cirit kambing ini. Nah, lalu bagaimana masyarakat mengelola pupuk cirit kambing ini? Nah, ternyata
tahi kambing itu atau cirit kambing itu dengan urinnya itu, itu kadar ureanya tinggi. Bahkan menurut kita bagaimana pakar-pakar pertanian peneliti di UNAN itu terkecoh dulu untuk menguji coba itu, tidak sebutkan ini apa, pokoknya tolong diteliti. Teliti aja. Ternyata cirit kambing tadi. Nah kaget kan? Ya. Di samping produktivitas meningkat, harga organik kan tinggi. Lalu hasil panennya pun nilai jualnya pun tinggi. Nah, saya bandingkan dulu misalnya tomat yang dengan pupuk organik tai kambing itu bisa 15.000 sekilo. Waktu itu yang non organik yang non organik itu 5.000. Jadi disparitas harganya 10.000 per kilo. Dan untuk yang organik ini udah pesan hotel. Nah, itu keunggulannya. Jadi petani tidak perlu lagi biaya dia transportasi, biaya apa segala macam untuk menjual. Ini orangnya sudah datang langsung. Nah, jadi hal-hal kecil ini kita tidak pernah mengeksposnya. Mestinya wartawan-wartawan kita tuh harus mengekspos hal seperti itu ya. Oke. Baik. Berikutnya, bagaimana pandangan Pak Yunardi tentang media massa ke depan ini nih? Ini bagaimana dan bagaimana mestinya pembinaan supaya kita lihat kan ada orang wartawan membuat beritanya dari media sosial saja, dia jadikan juga berita. Kalau begitu kan jurnalistik masa depan kita kan bisa amburadul jadinya. Bagaimana pandangan? Jadi memang ke depan persaingan media ini cukup kompetitif. Jadi antar media cetak juga bersaing. Antar media daring juga bersaing. Nah, persoalannya ujung-ujungnya pasti mengejar iklan misalnya. Nah, kalau kita lihat tabiat orang memasang iklan, itu siapa media yang paling banyak dibaca, siapa media yang paling banyak diakses, orang akan cenderung beriklan di sana. Itu pertama. Nah, untuk mencapai ke level yang disukai orang, banyak dibaca orang, banyak segala macam, itu kan perlu kualitas konten-konten informasi yang betul-betul berkualitas, bermakna, menginspirasi, dan kalau bisa memang menjadi menjadi barometer bagi sejumlah kalangan untuk mengambil kebijakan. Jadi banyak media tapi hanya sekedar informasi lewat. Tidak bisa jadi pegangan, tidak bisa menjadi sesuatu yang penting untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Nah, ini ke depan seleksi alam juga berlaku ke media daring, ke media cetak juga. Hanya mereka yang betul-betul memprioritaskan kualitas lah yang bisa bertahan. Dan kalau kita lihat tabiat kalau boleh katakan tabiat, kecenderungan kawan-kawan wartawan itu tidak mau juga memperkaya keterampilan jurnalistik. Jadi maksud saya kenapa Tempo disukai pembaca, karena dia investigasi jalan terus. Nah, sekarang mana media lain yang melakukan investigasi? Tidak ada. Nah, itu contoh betapa orang sangat mengharapkan penggalian berita yang betul-betul bisa mencerahkan, bisa lengkap dengan segala bukti, fakta dan segala macam. Jadi kita tidak bisa bermain hanya kabarnya, kononnya, faktanya. Nah, karena kalau saya lihat kalimat-kalimat dalam bahasa media itu menurut sumber yang tidak bisa disebutkan. Ya kalau hanya informasinya ecek-ecek untuk apa? Tidak usah diberitakan begitu. Iya. Kecuali yang beritanya yang bisa mempengaruhi kebijakan suatu bangsa misalnya, karena ya harus bolehlah dirahasiakan karena memang undang-undang. Tapi tetap fakta itu bisa dipertanggungjawabkan ya, walaupun tidak disebutkan namanya. Iya, ini. Nah, kadang-kadang orang berselubung diri dengan kalimat-kalimat itu. Sementara dia tidak punya bukti dan tidak memegang data. Nah, ini dikhawatirkan memang kenapa marak tindakan-tindakan kekerasan di bidang jurnalistik, di bidang kepada wartawan, itu karena itu tadi wartawan memberitakan yang tidak punya data yang A1. Jadi mestinya kan data satu dipegang ya, walaupun nanti orangnya tidak disebutkan. Kalau mau digugat, mau dipidanakan, dia siap kan. Nah, sekarang kan wartawan itu hanya karena menyalin berita orang, comot sana comot sini, lalu seolah itu sudah menjadi hasil kinerja dia. Nah, itu yang sangat kita prihatinkan. Jadi kalau ke depan ya mudah-mudahan semangat kerja kawan-kawan wartawan ya perlu ditingkatkan. Termasuk tadi penggunaan bahasa ya, pemahaman bahasa ya. Masalah bahasa juga, kemudian masalah keterampilan jurnalistik. Nah,
keterampilan jurnalistik kan tidak hanya membuat berita biasa dengan konsep 5W1A. Ada macam-macam yang harus juga kasih wartawan tuh, membuat berita yang mendalam, membuat reporting yang betul-betul fight segala macam, investigasi, feature. Nah, ini feature nih sangat banyak wartawan kita yang lemah. Nah, ya saya dulu ketika jadi konsultan di Hadian Singgalang di Haluan, ya itulah yang saya istilahnya saya prioritaskan karena melihat kenapa Kompas dibaca orang ternyata karena feature-featurenya itu. Dia banyak featurenya ya. Banyak feature, informasinya lebih mendalam, data faktanya lebih banyak sehingga lebih kaya ya. Lebih kaya. Ya sehingga itulah yang menjadi bacaan orang. Karena itulah yang membedakan media daring. Kenapa orang masih perlu media cetak? Ya. Karena media daring pun feature-nya jarang. Ya, karena ya berita-berita cepat begitu berita-berita saja ya. Itu karena satu linia beritanya tayang, dua linia tayang. Nah, kecuali peristiwa-peristiwa besar bencana, oke lah. Semacam highlight-nya tayang dulu kan, walaupun satu linia, kemudian harus ada perkembangan per menitnya dilaporkan, tidak ada masalah. Ya. Nah ini sama konsepnya sama juga dengan koran harian. Jadi beritanya tidak diupdate terus, tidak ada perkembangan menit per jam segala macam. Padahal itu kan bisa disorot terus. Bisa mestinya, bisa perkembangan tadi itu ya. Iya. Dan ya kalau kita lihat misalnya saya pernah buktikan sendiri, misalnya waktu saya di Jalan Panjang, saya tanya berapa harga bawang di Jambi. Saya dapat harga bawang di Jalan Panjang misalnya. Nah, anggaplah itu sebagai informasi harga di bidang ekonomi misalnya. Waktu itu harga bawang di Jambi sekitar 20.000 sekilo. Nah di Jalan Panjang itu 12,5. Jadi ada 8,5 beda harga. Perbedaan. Bayangkan kalau bawang Jalan Panjang di bawah 10 ton ke Jambi dengan harga lebih bagus 8.000 saja misalnya, 10 ton itu sudah 8 jutaan nilai tambahan nilainya dari kalau dia jual di sini misalnya. Nah, ada enggak orang, bahkan jengkol pun pernah saya bandingkan, 5 biji jengkol di Pekanbaru berapa, di Padang berapa. Nah, karena baik di Padang, di Pekanbaru, Jambi itu kan banyak orang komunitas orang Minang. Itu kan suka jengkol semua. Nah, dari harga jengkol itu aja itu nilai hitung-hitungan bisnisnya luar biasa. Bayangkan kalau satu truk jengkol dibawa ke Pekanbaru yang disparitas harganya bisa 10.000. Kalau zaman sekarang wartawan bisa membandingkan dengan beberapa daerah itu ya. Nah, Kompas itu salah satu keunggulannya dulu. Jadi berita-berita ekonomi itu bahkan harga telur, harga daging, pokoknya 9 bahan pokok itu hampir setiap hari ada beritanya. Karena apa? Itu memicu pergerakan perdagangan dari daerah mau kemana misalnya kan. Sekarang harga cabai bagus di Pekanbaru, kenapa tidak dijual di Pekanbaru, kenapa harus ke Palembang misalnya kan. Nah, jadi gambaran-gambaran seperti itu wartawan yang menguasai pasar itu boleh dikatakan tidak ada. Belum community lain kan, ada harga banyak ya. Banyak harga pinang, mungkin harga pala, harga gambir. Nah, itu minyak asiri segala macam. Itu berita-berita itu sangat penting bagi masyarakat ya. Iya, sebenarnya kalau ingin membantu mensejahterakan petani, masyarakat seperti itulah berita-berita yang ditunggu orang. Nanti karena tidak ada berita tuh di media, orang akhirnya malas membaca. Untuk apa nih? Saya sebagai petani tidak politik nih, tidak ada hobi baca-baca kriminal segala macam kan. Tapi coba ada harga-harga itu kan. Jadi ke depan karena memang kehidupan lebih dominan persoalan ekonomi. Seharusnya itu yang menjadi prioritas. Nah, prioritas kita perhatiin juga di Sumbar tidak ada satupun koran ekonomi. Tapi orang kan tampaknya orang lebih inginnya ke berita politik. Nah, iya politik itu sifatnya ya apalagi kalau sudah partisan orang bisa mencap. Nah, seperti Pilpres kemarin kan orang mencap ini media A ini jagoannya, B ini jagoannya. Jadi kalau sudah ada cap-cap seperti itu dari pembaca itu sudah kerugian pada media itu. Bagi media ya. Makanya ya kalau bisa independen, makanya Dewan Pers mengharuskan juga sesuai juga undang-undang pers setiap wartawan yang aktif di politik harus lebih baik cuti dulu. Yang tidak perlu aktif. Jadi ya itu juga harus ada kontrol dari pimpinan redaksi kan, siapa anggota-anggotanya yang terlibat dengan perpolitikan. Oke. Baik Pak Yunardi, sudah sangat bermanfaat bagi kita ya.
Jadi sekali lagi Sobat Obsesi, Pak Yonadi mantan wartawan Kompas, merupakan alumni IGI Padang yang sekarang Universitas Negeri Padang dari jurusan kimia ya, Fakultas MIPA. Oke, baik. Terima kasih Pak Yonadi sudah hadir sama-sama di studio program Obsesi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar. Ya. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kami dari studio program Obsesi Seru dari Padang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.